budaya positif. Bapak Ibu sekalian, adapun konsep-konsep budaya positif yang kita akan pelajari di sini ada 7 konsep, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Namun di sini Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan mengadakan kesepakatan forum diseminasi. Di sini ada 4 kami hadirkan kesepakatan ini. Silakan Bapak Ibu kalau ingin menambahkan. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Alhamdulillah kita sudah hadir tepat waktu ya Bapak Ibu. Malahan tadi sebelum waktunya kita sudah hadir ya. Dan yang kedua yaitu raise hand ya, angkat tangan ketika ingin berbicara atau mengajukan pertanyaan atau pendapat. Yang ketiga yaitu mendengarkan ketika seseorang peserta sedang bicara, dan yang keempat adalah menjaga ketertiban forum. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke, baik. Untuk materi atau konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui, kalau dahulunya sebelum adanya perubahan paradigma belajar ini, bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru ya. Jadi guru yang mempunyai peran aktif, sedangkan anak didik hanya menerima apa yang disodorkan atau dikasihkan guru. Nah, sekarang dengan adanya perubahan paradigma belajar ini, yang lebih aktif itu adalah murid ya. Jadi murid adalah menjadi aktif, sedangkan guru sebagai fasilitator saja. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu, kami menghadirkan 2 contoh ya. Di situ ada anak yang sedang rohis, dan yang kedua yaitu anak yang sedang melaksanakan senam. Anak yang sedang rohis, disiplin positifnya yaitu untuk meningkatkan keyakinan, terus menanamkan rasa cinta terhadap agama. Nah, sedangkan disiplin positif yang kedua yaitu anak yang sedang senam, yaitu untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Jadi itu adalah salah satu contoh disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Adapun fungsi disiplin positif ini yaitu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif di sini komplit terdapat di profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter profil pelajar Pancasila yang sekarang ini sedang kita guming-gumingkan, yang sedang kita populer, yang sedang harus kita dalami sebagai guru. Yang pertama yaitu karakter yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Dan yang kelima adalah kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis.
Selanjutnya Bapak Ibu, konsep inti budaya positif yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini kami contohkan Bapak Ibu, seseorang yang memakai helm. Seseorang yang memakai helm ini ada 2 motivasi yang ada pada dirinya. Yang pertama yaitu motivasi eksternal yang datangnya dari luar, dan yang kedua yaitu motivasi internal yang datangnya dari dalam dirinya sendiri. Motivasi eksternal ini contohnya karena takut ditilang atau takut karena hukuman dari polisi. Nah, sedangkan contoh yang internal karena keselamatan. Jadi seseorang itu mau ditilang atau tidak, ada hukuman atau tidak, dia tetap memakai helm karena ada motivasi internal dari dalam dirinya sendiri karena faktor keselamatan. Terus contoh yang kedua yaitu kami menggambarkan anak-anak didik yang sedang ceria karena pengen pergi sekolah, dan di dalam diri anak didik ini sendiri terdapat 2 motivasi, motivasi eksternal dan motivasi internal. Di sini kami gambarkan motivasi eksternal karena takut tidak dikasih uang jajan orang tuanya. Jadi dengan seperti itu dia rajin ke sekolah karena ada iming-iming uang jajan dari orang tua. Dan yang kedua yaitu karena takut hukuman, karena kalau tidak sekolah mungkin nanti akan ada hukuman dari guru, makanya ia pergi ke sekolah. Dan yang ketiga yaitu karena motivasi internal yang terdapat dalam dirinya sendiri. Dengan dia sekolah, ia akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, inilah motivasi yang paling baik Bapak Ibu. Sampai di sini apakah ada yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan Bapak Ibu? Silakan raise hand. Oke, baik, jika tidak ada kita lanjutkan ya Bapak Ibu ke konsep inti yang keempat. Konsep inti yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia di sini yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Karena ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka tuh gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Makanya kebutuhan dasar di sini ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua yaitu karena kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga yaitu penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Baik, di sini langsung kami contohkan ya, contoh real nyata kami bacakan kasusnya. Seorang wali kelas 1 yang bernama Ibu Reni sedang bingung menghadapi seorang anak yang bernama Raka. Nah, si Raka ini adalah memaksa temannya untuk meminta bekal secara keseluruhan tanpa membagi bekal itu kepada yang punya. Nah, jika Bapak Ibu sebagai Bu Reni, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap Raka? Dan kira-kira apa alasan Raka sehingga Raka berbuat demikian? Baiklah Bapak Ibu, di sini sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, yang pertama bisa saja Raka karena dia lapar. Karena dia lapar, orang tua Raka tidak menyiapkan bekal untuk dia, dan orang tua Raka pun lupa memberi uang jajan.
maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Raka yaitu bertahan hidup ya, atau survival. Jadi kita sebagai guru tidak boleh mengecap si Raka ini anak nakal ya, anak yang nakal, anak bandel, tapi sebenarnya Raka ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, seperti itu. Terus yang kedua yaitu bisa saja Raka ini karena pengen diperhatikan semua orang. Contoh, ketika Raka melakukan hal demikian, terus temannya mengadu kepada guru Bu Reni, dan Bu Reni memanggil Raka. Kemudian hal ini dilaporkan oleh gurunya kepada orang tua Raka. Dengan demikian, bisa saja keesokan harinya orang tua Raka itu menyiapkan bekal untuk Raka dan mengasih uang jajan. Artinya si Raka ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya kasih sayang dan diterima baik dari orang tua, guru ataupun temannya, seperti itu. Dan alasan yang ketiga yaitu Raka ini karena pengen disegani, ditakuti oleh teman-temannya, sehingga apa yang diinginkan Raka, teman-temannya menjadi takut. Artinya Raka ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, seperti itu Bapak Ibu. Terus selanjutnya alasan Raka yang keempat karena merasa bosan, Bu. Bisa saja seperti itu. Karena bekal yang dibawakan ibunya misalkan itu saja, misalkan nasi goreng saja. Jadi timbul di dalam hati Raka ingin merasakan masakan ataupun bekal dari teman-temannya. Maka si Raka itu berbuat demikian. Nah, artinya Raka itu pengen kebebasan, pengen menyicipi berbagai rasa masakan, tidak hanya satu masakan saja, seperti itu. Terus yang selanjutnya alasan Raka bisa saja karena iseng, jadi melihat ekspresi teman-temannya sedih, menangis, timbul di hati Raka itu senang. Artinya si Raka ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Baik Bapak Ibu, itu adalah 4 budaya positif. Yang kelima dan terakhir, apakah Ibu Reni sudah hadir di forum ini untuk melanjutkan? Ibu Reni, narasumber yang kedua Ibu Reni. Oke, baik. Jika Bu Reni belum ini ya, mungkin Bu Reni masih mood. Kami lanjutkan ya konsep budaya positif yang kelima. Nanti untuk link absen kami bagikan di grup ya Bapak Ibu. Nanti silakan diisi. Jadi kami membuatkan sertifikat berdasarkan link yang Bapak Ibu isi nanti ya. Oke, kami lanjutkan ya Bapak Ibu. Nanti link absennya sambil berjalan, nanti Bu Reni yang megang link absen, nanti Bu Reni akan bagikan link absennya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan yaitu posisi kontrol restitusi yang kelima. Yang kelima budaya positif.
Baik Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi di sini itu ada 5 kita sebagai guru, yaitu pertama yaitu guru sebagai penghukum, ya. Yang kedua yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga yaitu guru sebagai teman, yang keempat yaitu guru sebagai pemantau, dan yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Bapak Ibu, posisi guru sebagai penghukum contohnya di sini yaitu yang dilakukan guru ketika menghadapi anak muridnya melakukan kesalahan, si guru itu menghardik, ya, menunjuk-nunjuk anak, menyakiti, ya, atau bisa kata dengan perkataan awas nanti saya hukum kamu. Nah, itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Jadi dengan demikian murid itu akan mencari-cari alasan untuk melindungi dirinya biar dia tidak kena hukum dengan gurunya. Itu posisi kontrol guru yang pertama. Dan posisi yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, contoh seperti ini. Ibu kecewa dengan kamu, nak. Semestinya kamu menjadi anak seperti ini, seperti itu. Nah, itu adalah posisi kontrol membuat anak menjadi merasa bersalah. Akhirnya anak itu terbeban hatinya merasa bersalah sehingga apa yang dilakukan nanti takutnya salah, seperti itu. Terus posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman, guru mencari-carikan alasan. Ayolah, misalkan lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Jadi ketika anak itu berbuat salah, mereka itu akan merasa tenang saja nanti saya dilindungi oleh guru, ya. Maka anak ini akhirnya ketergantungan sehingga tidak ada rasa mandiri di dalam dirinya, seperti itu. Dan posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau ini agak bagus karena dia tidak menerapkan hukuman, ya. Dan posisi pemantau ini terkategori sukses, namun dia ini mempunyai konsekuensi. Misal contoh, sudah 3 kali lunak kamu berbuat salah, berarti kamu siap menjalankan hukuman seperti itu. Nah, itu adalah posisi pemantau. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah yang paling bagus kita sebagai guru. Contohnya, anak melakukan kesalahan, misalkan membuat keributan, kita tinggal menanya pada anak, masih ingat tak dengan nilai-nilai keyakinan yang kita buat? Nah, jadi anak ini dengan sendirinya menjadi mandiri, sehingga kita tidak perlu menciptakan hukuman kepada anak tersebut. Nah, itu adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah yang paling baik. Nah, kenapa? Karena dia mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya, seperti itu. Dan anak ini juga menjadi tanggung jawab. Nah, itu adalah posisi manajer yang paling baik. Baik, untuk konsep yang selanjutnya Bapak Ibu, ya, masih ada 2 konsep lagi budaya positif, yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu, keyakinan kelas atau sekolah sini maksudnya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi murid dan guru itu harus berdiskusi dulu, terus nanti akan ada kesepakatan dari hasil diskusi. Yang kedua yaitu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Di sini Bapak Ibu kami mencontohkan cara penerapan keyakinan kelas. Maaf Bapak Ibu, di sekolah agak rame, ya. Oke, baik, kita perhatikan video cara menerapkan keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu amati.
Oke, ada yang tambahan lain? Baik, di sini anak-anak perhatikan. Jadi kesimpulan atau kesepakatan keyakinan kelas yang telah kita buat, kita akan bantu bersama dan ibu akan mencetak dan kita akan membuat poster keyakinan kelas. Sudah paham? Oke, baik. Jika sudah paham, ibu ucapkan terima kasih dan lebih kurang ibu mohon maaf. Ingat ya, besok kita akan membuat poster dan akan menyelesaikannya bersama. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu adalah contoh dalam pembentukan keyakinan kelas. Dan untuk selanjutnya kita cetak ya, kita cetak berbentuk poster keyakinan kelas tadi, terus kita tempelkan di pojok ataupun di kelas-kelas yang telah kita sepakatan seperti contoh. Jadi kita cetak posternya, kita ajak anak-anak berfoto dan kita akan mengingatkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi anak-anak menjadi senang, menjadi antusias, ya, seolah-olah anak itu adalah pemeran pertamanya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang ketujuh, konsep yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi di sini yaitu ada 3 langkah atau 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, itu dilambangkan dengan lambang segitiga. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, contoh menstabilkan identitas di sini yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih Bapak Ibu, ini adalah validasi tindakan yang salah yaitu yang kedua. Yang pertama tadi menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Contoh, perkataan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa loh nak, seperti itu. Atau bisa saja kita memakai kata-kata kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi anak-anak itu seolah-olah kita sebagai guru adalah pendengar yang baik. Ketika anak itu sudah respon dengan kita, sudah nyaman, baru kita melaksanakan atau melanjutkan tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita dengarkan curhatan anak, bisa saja kita mendukung ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat demikian. Akhirnya dengan validitas tindakan yang salah, anak itu mulai meredup ya, merasa berarti apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dan yang untuk selanjutnya yang ketiga yaitu untuk tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara instruktif sehingga mampu mengaitkan keyakinan yang telah disepakati. Contoh, apakah kamu masih ingat dengan kesepakatan yang telah kita buat? Bisa seperti itu, ya. Atau menanyakan kepada anak, kamu nanti akan menjadi orang seperti apa? Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kami membuatkan contoh kasus ya, walaupun ini bentuknya skenario, tapi ini adalah salah satu kasus dalam penyelesaian segitiga restitusi. Oke, jadi ada seorang anak laki-laki masuk kelas. Kita dengarkan bersama-sama saja ya Bapak Ibu.
anak laki-laki itu dipanggil ya, dipanggil oleh guru ke kantor. Anak laki-laki yang berbuat kesalahan tadi dipanggil oleh gurunya untuk diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Jadi kita langsung praktek di sini ya Bapak Ibu. Oke, baik. Oke. Hai Opi, apa kabar? Silakan dulu. Sekarang Opi boleh bercerita. Saya kesal. Opi mau menuduh saya belum pikir, padahal saya sudah pikir. Lantas apa yang dilakukan? Aku ketawa di kelas dia, kelas tambah kotor. Tapi tidak apa-apa dilakukan karena Opi membela harga diri Opi. Bahkan Opi bisa melakukan lebih dari itu, ya kan? Baik, sekarang Opi, Bu, sebenarnya Opi pasti ada alasan kenapa Opi melakukan itu. Sekarang Opi tanya, masih ingat nggak kejadian yang sekarang apa bekerja dengan kalian adalah baik sekali. Terima kasih ya. Cari di dalam Pak. Dari kasus tadi Bapak Ibu, maka akan terciptalah anak yang bertanggung jawab. Seperti di sini kami mengadakan testimoni terhadap anak tadi ya Bapak Ibu. Hasil dari penyelesaian segitiga restitusi. Oke, sinyal ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu ya. Itulah materi kita hari ini, yaitu jadi intinya bahwa budaya positif di sini ada 7 seperti yang kami jelaskan tadi. Sekarang apakah ada di antara Bapak Ibu yang pengen merefleksikan materi? Saya stop dulu share screen-nya. Oke, silakan Ibu Jelvina yang raise hand, silakan. Baik, Ibu Jelvina. Baik Bapak Ibu, jika memungkinkan coba kita buka kamera ya, kita screenshot dulu tanda bukti bahwa kita sudah mengikuti aktivitas webinar hari ini. Apa bisa? Kalau tempat saya tidak memungkinkan ya Bapak Ibu karena sinyalnya kurang stabil. Silakan yang bisa on cam silakan. Oke, siap ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa yang tidak bisa, yang bisa ya alhamdulillah. Baik ya. Oke, 1 2 3. Oke, sekali lagi. 1 2 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pertemuan kita hari ini
Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Yang belum isi link absen silakan. Tadi sudah saya kirim dan di grup juga sudah kami kirim. Nanti kami membuatkan sertifikat untuk kita bersama berdasarkan link absen. Oke. Baik Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Aku lulakum syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin ya live. Ya, absennya tadi sudah dikirim ya, link absen dan ada juga di grup. Silakan bergabung di grup. Oke, silakan live Bapak Ibu.